凪誠志郎だ。 Pertandingan pun berlanjut dengan lemparan ke dalam, hingga bola pun berada di kaki Rin yang dijaga ketat oleh bek timnas U20 Jepang, dan itu pun cukup membuatnya sangat kewalahan saat akan menerobos melalui lini tengah. Karena itu, pilihan satu-satunya untuk menyerang adalah dari lini samping yang dikuasai oleh Otoyashi Ninja. Tetapi, secara tak terduga Dare muncul dan dengan mudah menghadang teknik menyelinap Otoya yang begitu licin. Namun, Dare bisa terus membayangi Otoya dan membuatnya tak bisa melewatinya. Melihat itu, Otoya pun dibuat terkejut karena Darai bisa mengikuti gerakan tanpa bola yang ia lakukan. Darai pun menegaskan jika dirinya sama seperti Otoya, sehingga bisa mengetahui apa yang akan si ninja lakukan. Melihat itu, Isagi juga dibuat terkejut karena Otoya saja tak bisa menembus pertahanan dari timnas U20 Jepang, hingga membuatnya pun merasa tak bisa mengoper. Namun, saat Rin mengoper pada dirinya, Rin juga memberikan nasihat agar Isagi mengubah pola pikirnya. Untuk itu, Isagi pun mencoba memberikan bola di sisi lain agar bisa melawan musuh dalam 1-1, yaitu Yukimiya Kenyu. Tetapi, ia malah dicegat oleh Neru, hingga saat Yukimiya akan melewatinya, Neru terus saja membaca pergerakan Yukimiya, bahkan membuat Yukimiya tak bisa menghempaskannya. Selain itu, Neru malah berhasil memblokir bola yang dibawa Yukimiya si paling one and one. Para pemain cadangan yang melihat itu merasa kesal karena back sisi tersebut sangatlah cepat. Dan kemudian bola muntah pun dipungut oleh seorang Nagi Seishiro, di mana ia merasa jika pertahanan musuh sangatlah sulit ditembus. Walau demikian, saat Nagi berusaha mengontrol bola, ia langsung disergap oleh bek berbadan besar yang berniat tak akan membiarkan Nagi menggunakan keahliannya, di mana ia bernama Nio. Nagi pun merasakan jika sosok Nio memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menekannya, hingga hal itu pun membuat Nagi tak bisa berbalik lalu menendang ke arah gawang. Di samping itu, Isagi yang melihatnya menganalisis gerakan si bek besar tersebut yang berusaha mengepres Nagi agar tak ada ruang sedikit pun untuk menghentikan bola. Dan ia memang benar merupakan bek dengan kekuatan yang besar. Lalu Aiku pun datang dan membuang bola dari Nagi. Para penonton yang lihat itu pun merasa jika pertahanan mereka sangatlah kuat. Dan itulah timnas U20 Jepang dengan pertahanan terkuat yang disebut sebagai dinding besi. Dengan itu, timnas Jepang pun akan melakukan serangan balik dengan Sai sebagai tonggak penyerang mereka. Hingga Aiku pun menyuruh agar Sai membuat orang-orang terpesona dengan permainannya. Sang komentator pun langsung merasa senang saat bola berada di kaki Sai. Hingga ia pun mulai mempertanyakan apa yang saat ini akan saya lakukan dengan permainannya. Tak hanya itu, para penonton yang menunggu momen ini pun nampak begitu girang karena mereka benar-benar ingin melihat Sai secara langsung. Dikarenakan kemeriahan tersebut juga membuat para pemain cadangan malah begitu panik. Yang mana di lapangan, Chigiri dengan cepat langsung kembali ke posisi bek sayap dan menjaga Sai. Dijelaskan, jika tim Blue Lock memiliki rencana pertahanan, yang mana saat Bachira melakukan serangan, Chigiri akan mundur dan membantu pertahanan belakang. Namun, Sai yang sangat cerdas sebagai pemain langsung mengoper bola saat melihat sosok Chigiri yang baru saja sampai di tempatnya. Hal itu karena Sai bisa menilai dengan cepat apa yang sebaiknya ia lakukan. Lalu, bola pun sampai pada Chou Kento. Melihat itu pun Aryu dengan cepat langsung menghadangnya. Yang mana melihat itu, ia langsung mengoper pada Kitsune. Walau demikian, pertahanan Blue Lock juga bukan kaleng-kaleng karena Karasu langsung menghadang arah gerak Kitsune. Di mana karena itu, Kitsune mengembalikan bola pada Sai dan membuat Karasu pun merasa panik. Yang mana saat ini, Sai berada dalam posisi yang sangat terbuka lebar. Dan dikatakan jika itu semua merupakan pola serangan yang diawali dan diakhiri oleh Itoshi Sai sendiri. Walau begitu, Nico dan Chigiri berhasil menutup ruang tembak Sai dan melakukan double team agar mereka bisa bertahan. Tak terduga, Sai malah bisa mengoper bola pada Sendo di depan dan membuatnya menendang ke arah gawang. Walau begitu, Gagamaru masih bisa memukul bola dengan refleks super cepatnya. Saat bola pun terlempar ke sudut lapangan, Sai masih bisa mengejarnya meskipun itu terlihat sangat sulit karena tak ada sudut tembakan sama sekali. Tetapi secara kocak, kedudukan pun 1-0 dengan Jepang U20 memimpin permainan. Sorak gemuruh seluruh penonton pun terdengar di dalam stadion. Bahkan, riuh tersebut malah membuat Isagi merasa jika itu sangatlah luar biasa. Meskipun dalam posisi yang sulit, Itoshi Sai masih bisa menendang bola lurus dalam sudut tersebut. Oleh karena itu pun, Isagi masih merasa penasaran dengan keahlian seperti apa lagi yang dimiliki Sai selain hal itu. Para penonton bersorak meneriaki nama Itoshi Sai dengan permainannya yang menawan. Dan begitulah bintang dari pertandingan antara Jepang U20 dan Blue Lock 11, yaitu adalah sosok Itoshi Sai. Sementara saat ini, Blue Lock layaknya sekumpulan penjahat yang malah membuat Itoshi Sai semakin bersinar. Hingga Isagi merasa jika tak ada yang memberikan perhatian lebih pada Blue Lock sama sekali.
Sementara itu, Rin pun kembali menasihati Isagi agar ia tak terpengaruh dengan derai riuh penonton tersebut. Karena saat ini, Isagi hanya perlu melihat Rin seorang dan menjadi bayangannya. Rin juga berjanji jika mulai dari sekarang, ia akan membuat sorakan dari seluruh penonton menjadi sebuah tangisan. Rekan satu tim Sai pun nampak memberi selamat Sai atas gol unik yang ia buat. Namun saat Kitsune hendak menepuk pundak Sai, secara songong, Sai malah menghempaskannya. Sembari menegaskan jika dirinya telah membuang banyak waktu hanya untuk mengoper pada rekan lainnya. Namun Sendo yang telah ia beri kesempatan tak mampu mencetak angka pada saat itu juga. Karenanya, Sai pun merasa sangat kesal hingga pada akhirnya ia berhasil melakukan tembakan langsung ke gawang. Mendengar itu, Aiku pun menenangkan ketegangan tersebut dan menyatakan jika kiper dari musuh cukup kuat. Mendengar itu, Sai pun menolak perkataan Aiku karena sebagai penyerang mereka harus bisa mencetak angka. Dengan sombong Sai menegaskan jika seorang penyerang seperti Sendo malah lebih lemah daripada gelandang penyerang seperti Sai. Karena itu, ia pun tak mengakui sosok Sendo sebagai seorang striker. Aiku pun menjawab jika seperti itu mereka harus mempertanyakan ada beberapa striker di Jepang yang bisa diakui. Sai pun menjawab jika pertandingan ini merupakan penentuannya. Bersamaan dengan itu, Aiku lalu menenangkan Sendo dan menasihati agar ia tak melewatkan kesempatannya sebagai seorang striker. Sedangkan di sisi lain, Gagamaru merasa kesal meskipun ia bisa menagih serangan pertama, tetapi ia tak bisa menepis bola dari Sai, hingga Aryu pun memberikan pujian padanya. Nico saja masih merasa heran, meskipun dalam kondisi sulit seperti sebelumnya, Sai masih saja bisa menjebol gawang. Selain itu, karena permainan pola pikir Sai, timnas U20 Jepang nampak seperti sebuah tim yang sangat berbeda. Kemudian, Isagi mulai menjelaskan jika taktik yang digunakan oleh musuh merupakan sebuah formasi serangan balik cepat dengan Sai menjadi poros utama, di mana 4 back akan menjadi sebuah benteng tak tertembus, lalu mereka akan memulai serangan dari Sai. Untuk itu pun, Isagi mulai berpikir bagaimana cara menembus taktik yang musuh gunakan. Sementara di bangku cadangan, sang asisten bernama Andri merasa jika taktik mereka tak berhasil. Karena itu, ia kembali mempertanyakannya pada Ego. Ego pun nampak menenangkan Andri dan menjelaskan berbagai macam kemungkinan yang harus pemain lakukan. Dan pada intinya, dari latihan yang mereka lakukan, para pemain harus melakukan improvisasi. Selain itu, Ego menyuruh Andri agar diam dan kemudian mempercayai Blue Lock 11 sepenuhnya. Singkat waktu, kick-off kembali dimulai, di mana sesaat bola berada di kaki Isagi, ia kembali berpikir bagaimana cara mereka bisa melewati pertahanan musuh yang sangatlah kuat. Tetapi, ia kembali mengingat perkataan Din untuk terus melihatnya, karena itu Isagi berniat mengosongkan pikiran negatifnya, lalu ia harus berfokus pada permainan sosok Rin, yang mana mereka berdua nampak melakukan passing 1-2 dan berhasil melewati musuh, di mana combo Rin Isagi terus saja membuat musuh bingung dengan gerakan mereka yang sangat sulit dibaca. Hingga sesaat, para defender pun dibuat terpancing pada operan ke arah Bachira, dan kemudian membuat Rin dan Isagi dengan bebas masuk ke area musuh. Aiku yang terpancing ke arah Isagi membuat Bachira langsung mengoperkan bola, di mana menurut Ego, Rin telah berimprovisasi. Tak terduga, Rin malah menuju sudut lapangan dan berniat melakukan tembakan yang sama seperti Sai, meskipun sang kiper masih bisa mengenai bola dan membuat bola muntah. Kemudian, Yukimiya pun mendapatkan rebound bola, tetapi lagi-lagi Neru menghadang. Walau demikian, Isagi yang memahami pola serangan yang telah mereka latih menjadi umpan dan membuat Yukimiya lolos. Walau begitu, saat Yukimiya menendang, Aiku masih bisa menahannya. Bahkan saat bola ke arah Otoya dan melakukan tendangan, hal itu masih saja bisa ditahan oleh pertahanan terkuat di timnas U20 Jepang. Oleh karena itu pun, bola kembali bebas, sehingga membuat Nagi akan melakukan keahlian kontrol bolanya, meskipun ia dihadang oleh 2 orang sekaligus pada saat itu. Di mana hal itu kemudian membuat sebuah momen dramatis yang membuat seluruh penonton terdiam sejenak. Kemudian, Nagi dengan keahliannya nampak akan melakukan tendangan memutar setelah menggunakan keahlian kontrol supernya. Bersamaan dengan itu, Nagi pun mulai memperkenalkan dirinya pada seluruh Jepang. Seluruh orang yang ada di sana terdiam tak berkata, sehingga membuat para petinggi Asosiasi Sepak Bola Jepang juga terkejut dengan itu. Tak lama setelah itu, sorak riuh penonton pun membuat stadion bergemuruh hebat dengan gol super yang diciptakan oleh Nagi Seishiro. Para pemain cadangan yang melihat hal tersebut pun merasa senang dengan itu. Sementara di sisi lain, Aiku pun menyadari jika seluruh pemain dari Blue Lock 11 hanya memiliki pikiran untuk mencetak angka saja. Dan sembari mengangkat tangannya, Nagi seolah berselebrasi atas gol yang ia ciptakan tersebut. Gol hebat talibaran Nagi Seishiro membuat kedudukan seri 1-1 dan membuat komentator menyatakan jika mereka tak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, si botak Puratsuta nampak begitu kesal saat melihat jika Blue Lock bisa menyamakan kedudukan.
Karena begitu senang, Isagi dan Chigiri langsung memeluk Nagi dengan penuh kebahagiaan. Begitu pula dengan para pemain lain. Isagi kemudian menyatakan jika improvisasi mereka di lapangan sangatlah efektif. Bahkan merasa jika saat ini para pemain Blue Lock telah mencapai dunia. Merasa senang akan gol tersebut, Andri malah mempertanyakan alasan serangan mereka yang berpengaruh dan menjadikannya sebuah gol. Secara tegas, Ego mengatakan agar Andri tak sombong hanya dengan gol tersebut. Selain itu, ia menjelaskan jika gol tersebut terjadi karena improvisasi daripada Ito Shirin. Dengan percaya diri, Ego kembali menyatakan jika pemain mereka akan lebih hebat jika bertarung pada pertandingan resmi. Yang mana mereka telah belajar berimprovisasi dari semua pilihan sejauh ini, dan itu bisa dikatakan sebagai kecocokan. Ego lalu mengandaikan mengenai seseorang yang hendak mencapai tujuan, yang mana biasanya keadaan tak akan berjalan sesuai rencana. Kemudian, sesaat rencana tak berjalan dengan lancar atau bahkan gagal, orang biasa akan merasa panik. Yang mana hal itu merupakan sebuah pemikiran daripada para pecundang. Namun, para pemenang tak akan pernah melupakan tujuan asli mereka, bahkan menganggapnya sebagai tantangan bagi dirinya sendiri. Selain itu, meskipun rencana mereka gagal, selama tidak kehilangan tujuan, situasinya akan menjadi tantangan, dan itulah pola pemikiran yang dibutuhkan untuk berimprovisasi. Ego menegaskan jika Blue Lock tak membutuhkan orang biasa yang menunggu sebuah instruksi. Yang Ego inginkan adalah orang egois yang berinisiatif mencari tantangan mereka sendiri. Dan menurut Ego, Rin sendiri telah menghadapi tantangannya lebih awal daripada siapapun. Lalu, Isagi Yoichi mengembangkan tindakannya untuk mengikuti Rin sebagai bayangan. Dan sepertinya, sosok Isagi sangat dibutuhkan untuk membangkitkan sosok Ito Shirin. Di samping itu, Isagi memikirkan kembali jika gol sebelumnya bisa saja diciptakan oleh siapapun, karena memang mereka memiliki kehebatan dalam mencetak angka. Namun, karena formasi lawan telah hancur, Blue Lock bisa menggunakan senjata seperti saat latihan, lalu mencetak angka. Dan orang yang memengaruhi semua itu adalah sosok Rin Itoshi. Bahkan, karena perkataan Rin yang menyuruh agar Isagi terus melihatnya membuat Isagi bisa fokus pada permainannya dengan sosok Rin. Dan kini, Rin telah memberi tantangan baru pada Isagi. Setelah itu, Isagi mencoba memuji Rin dengan tendangannya yang sangat bagus. Tetapi, jawaban Rin sungguh mencengangkan, yang mana menurutnya, seorang striker harus bisa mencetak angka. Hal itu pun juga bisa berlaku bagi Isagi sendiri. Selain itu, Rin menyatakan jika mereka boleh saling memanfaatkan antara satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Rin, hubungan yang seperti itu bagi mereka sangatlah sehat dan baik. Isagi lalu menyadari jika jarak tersebut telah menciptakan permainan yang tak biasa dan tak pasti bagi tim Blue Lock. Dan kini, mereka juga telah menjadi ancaman bagi musuh. Singkat waktu, babak pertama pun tersisa 15 menit lagi. Lalu, kick-off pun dimulai kembali. Saat bola berada di Sai, ia langsung dihadang oleh Rin. Dengan kesal ia menyatakan jika pertandingan ini adalah kesempatan baginya untuk melampaui sosok Sai. Dengan kesal, ia menyatakan jika pertandingan ini adalah kesempatan baginya untuk melampaui kakaknya. Bahkan saat Isagi hendak membantu Rin, hal itu malah membuat Rin merasa kesal karena orang luar tak boleh ikut campur dengan masalah kakak beradik. Namun yang terjadi, Sai masih bisa melewati Rin dengan begitu mudah. Sang komentator menyebutkan jika babak pertama dari pertarungan antara saudara dimenangkan oleh Sai. Hingga hal itu membuat Karasu merasa kesal karena Rin telah dikalahkan begitu saja. Bersama dengan itu, timnas U20 Jepang mulai nampak menyerang sekaligus. Dengan itu, Aryu meminta agar Nico segera bertahan. Nico kemudian mengingat perkataan Ego, yang mana ia menyebutkan jika tinggi dan kecepatan Nico hampir sama seperti orang pada umumnya. Namun, Nico bisa terpilih menjadi bek tengah utama dikarenakan penglihatannya yang sangat super. Yang mana Nico bisa menangkap situasi di lapangan dengan akurat dan memiliki kemampuan membaca situasi yang hebat. Dengan itu, Ego berharap agar Nico bisa menjadi kamera pengawas terkuat di tim Blue Lock 11. Untuk itu, Nico berusaha menangkap para pemain yang akan bekerja sama dengan Sai saat melakukan pola serangan. Dengan cepat, ia pun langsung berlari menuju Sendo yang telah diberikan operan. Namun Nico berpikir jika umpan tersebut merupakan sebuah jebakan dari sosok Sai. Apabila Nico terus mengejar bola, ia akan terjebak dengan tujuan memancing Nico keluar dari formasi. Dan jika menyerang, dipastikan pertahanan mereka akan hancur begitu saja. Walau demikian, Nico malah akan berpura-pura terjebak dan seketika ia pun berhenti. Lalu ia berhasil membuang bola ke depan. Dengan cepat, Karasu langsung menguasai bola muntah dan bersiap melakukan counter attack. Yang mana melalui data dan situasi pertandingan sebelumnya, Karasu telah menganalisis situasi dan kondisi lapangan, di mana musuh memiliki strategi pertahanan dalam 3 tahap. Pertama, saat bola berada di tim Blue Lock, pemain bernama Hayate akan memberikan sebuah tekanan. Dan tahap kedua, 4 pemain bertahan akan mempertahankan posisi mereka masing-masing.
Dengan itu, mereka bisa menciptakan pertahanan tak tertembus. Untuk itu, Karasu akan menyerahkan penyusupan pada sosok Otoyashi Ninja. Tetapi, ia tak akan maju sendirian, karena ia memiliki combo serangan bersama Karasu. Dan setelah itu pun adalah tahap ketiga, yang mana dalam kondisi kritis, Aiku akan mengcover pertahanan. Dan ketiga tahapan tersebut merupakan mekanisme pertahanan dinding besi daripada timnas U20 Jepang. Dan saat melihat jika Aiku telah terjebak, Otoya pun memberikan bola pada si tombak ketiga, yaitu sosok Chigiri dengan kaki tercepatnya. Karena saat ini ia berada di jalur kanan yang lurus, Chigiri mampu menggunakan keahliannya untuk terus maju ke depan. Para penonton yang melihat kecepatan Chigiri nampak sangat terpukau. Bahkan sang komentator menyatakan jika saat ini Chigiri telah berhasil merobek sisi kanan dan menciptakan sebuah kesempatan emas. Sesaat Chigiri berpikir untuk masuk lebih dalam, ia pun melihat sosok Karasu yang mengikutinya. Lalu, ia segera mengumpan bola padanya. Namun secara tak terduga, Sai bisa kembali dan merebut bola tersebut. Hingga kemudian, bola pun langsung terjatuh ke kaki Rin. Melihat itu pun, Aiku segera melindungi gawang daripada tendangan Rin, yang mana di dalam hatinya, ia menyatakan jika ia telah meremehkan Bullock, yang merupakan kumpulan binatang buas dengan harapan bisa mengubah takdir. Setelah itu, Isagi muncul untuk membuat Aiku tertipu, tetapi alhasil, Aiku mampu memprediksi gerakan Rin dan mengikuti bola. Bahkan Aiku dengan cermat menutup arah tendangan Rin dengan kaki kanannya dan mengabaikan jalur tembakan menggunakan kaki kiri. Meskipun Aiku dengan percaya diri merasa jika ia bisa menangkis tendangan kaki kanan daripada Rin, secara kocak, Rin nampak memikirkan suatu hal yang menakjubkan hingga tendangan tersebut pun langsung menciptakan sebuah gol hebat, sehingga Aiku menyatakan jika gen baru dari persepak bolaan Jepang telah terlahir. Tanpa ada yang menduga, tim Blue Lock 11 berhasil memimpin pertandingan dengan skor 1-2. Dan sesaat Isagi hendak memeluk Rin karena rasa senangnya, secara kocak, Rin nampak menghindari Isagi dan membuatnya terjatuh. Di samping itu, Rin kemudian mengajak rekan-rekannya untuk mengakhiri paruh pertama dengan plan B mereka. Di sisi lain, terlihat para bek timnas Jepang merasa kesal karena mereka telah tertembus. Bahkan Aiku malah meminta maaf karena ia telah membiarkan Rin menembak. Sedangkan Sai malah kembali memarahi Sendo yang telah menghilangkan kesempatan untuk mencetak angka. Bahkan Sai nampak menyalahkan Sendo karena tak bisa mencetak gol sendiri. Hingga terjadi serangan balik seperti itu. Merasa terdesak, timnas U20 Jepang pun nampak akan mengeluarkan potensi penuh mereka di akhir paruh pertama. Singkat waktu, kick-off kembali dimulai, yang mana menurut penglihatan Isagi, tim musuh memiliki lebih banyak penyerang dibanding sebelumnya. Dengan Sai sebagai pemain tengah tim musuh, mereka akan terus melakukan serangan dengan umpan pendek. Dan saat bola ada di kaki Kitsune, Bachira segera menghadang dibantu oleh Isagi. Bersamaan dengan itu, Isagi kemudian menjelaskan formasi daripada plan B mereka, di mana saat mereka telah memimpin angka, semua orang akan melakukan pertahanan dan meninggalkan Nagi di depan seorang diri. Setelah itu, Kitsune mengumpan bola pada Chou meskipun Nico langsung menghadang, sehingga tendangan Chou berhasil ditepis oleh Gagamaru. Namun, bola malah kembali ke kaki Sai dan membuat para pemain Blue Lock panik. Bahkan ia pun mampu melewati double team daripada Isagi dan Bachira, yang mana kemudian Sai pun langsung memberikan umpan ke tengah, yang mana Sendo berada di posisi yang sangat pas. Namun, saat ia hendak menembak, tiba-tiba saja Rin pun muncul dan segera membuang bola. Kocaknya, bola malah berhasil didapatkan oleh Sai kembali dan langsung ia tembak ke arah gawang. Dan yang terjadi, setelah bola keluar, wasit langsung meniupkan peluit pancangnya. Dengan begitu, paruh pertama pun telah usai dengan Blue Lock 11 memimpin angka. Di mana semua orang pun tak menyangka jika Blue Lock 11 berhasil memimpin. Sementara itu, terlihat jika sosok Shiro nampak duduk sembari melihat keasikan pertandingan di depannya sendiri. Cerita kemudian memperlihatkan masa lalu Itoshi bersaudara, yang mana pada saat itu Rin begitu mengagumi kakaknya saat bermain sepak bola. Selain itu, Sai kecil telah menjadi sosok yang dikenal oleh banyak orang dengan permainan bolanya yang sangat memukau. Hingga Sai pun mulai diwawancarai panjang lebar oleh seorang cewek cantik. Begitu ditanya, Sai malah menjawab sinis dan menyatakan jika ia hendak melakukan apapun sesukanya. Kemudian ia pun pergi dari hadapan media sembari mengajak Rin selaku adiknya. Terlihat Sai yang mengejek para media hingga membuat Rin mengikutinya. Di sore hari, mereka memakan sebuah es krim, yang mana Rin mendapatkan sebuah hadiah dari hal itu. Namun Sai malah menjawab, jika Rin telah menggunakan keberuntungan untuk hal semacam itu, ia tak akan bisa menjadi yang terbaik di dunia. Saat itu juga, Sai mulai mengungkapkan jika dirinya hendak menjadi seorang striker terbaik di seluruh dunia, dan hal lain tak lebih berharga dari mimpinya itu.
Hingga suatu ketika, Rin yang melihat Sai bermain sepak bola dengan sangat indah dan tak mau kalah. Sehingga hal itu juga membuat Rin mempertanyakan dirinya, apakah ia juga bisa seperti kakaknya menjadi kuat dan keren. Hingga seketika, Rin langsung memasuki lapangan dan merebut bola Mutah lalu menendangnya. Sehingga hal itu membuat Sai sangat terkejut. Rin yang mulai menunjukkan ketertarikan untuk menjadi striker terkuat di dunia mulai terbangkit. Hingga saat orang-orang terkejut melihat Rin yang tiba-tiba muncul, hal itu malah membuat Sai langsung menegur Rin dan kemudian mengajaknya untuk bermain sepak bola bersama dengannya. Sai mempercayai dan mengungkapkan jika Rin bisa menjadi pemain terbaik setelahnya. Kembali ke pertandingan, yang mana kedua orang tua Isagi nampak merasa senang dengan atmosfer pertandingan yang mereka lihat. Mereka juga senang saat mengetahui jika anaknya telah menjadi pemain inti. Di belakang mereka, secara tiba-tiba, Ibu Bachira berteriak dengan lantang. Ia bernama Yu Bachira. Hingga kemudian, mereka pun saling menyapa satu sama lain. Yu bahkan berterima kasih pada kedua orang tua Isagi, karena Isagi telah bermain sepak bola bersama Bachira. Karena ini adalah kali pertama baginya melihat Bachira bermain sepak bola dengan begitu bahagia. Namun, hal yang sama juga berlaku pada Isagi, sehingga mereka bertiga saling berterima kasih. Di samping itu, Chigiri ditegur oleh ibu dan kakaknya yang juga sangat cantik. Meskipun Chigiri malah merasa malu, karena ia nampak dibully oleh kedua rekannya, yaitu Otoya dan Karasu, yang begitu penasaran dengan dua wanita cantik tersebut. Orang tua dan kakak Chigiri nampak merasa senang, karena saat ini, ia kembali bisa mengeluarkan ekspresinya setelah bergabung dengan Blue Lock. Hal itu artinya, trauma dari para pemain di Blue Lock telah berkembang menjadi lebih baik. Berpindah di koridor, yang mana Buratsuta begitu marah pada pelatih dari timnas U20 Jepang. Si pelatih pun menyatakan jika ia tak menduga jika hal seperti itu akan terjadi. Bahkan, Buratsuta kemudian menyuruh si pelatih untuk melakukan apapun agar timnas U20 Jepang bisa memenangkan pertandingan. Di sisi lain, semua pemain Blue Lock nampak sangat senang karena mereka berhasil memimpin di paruh pertama. Pemain cadangan dan inti pun saling mengobrol dengan suasana yang cukup menyenangkan. Hingga tak lama kemudian, Ego dan Andri datang. Dan tanpa basa-basi, Ego pun langsung mengevaluasi permainan mereka. Ego menyatakan jika pelatihan mereka pada awalnya tak berhasil untuk mencetak angka. Tetapi, pemain yang berhasil merubahnya adalah Rin Itoshi dan juga Isagi Yoichi. Ia juga menjelaskan jika mereka berdua selalu bergerak berdampingan sehingga Rin memiliki lebih banyak pilihan. Mendengar itu, Rin menegaskan jika ia melakukan hal itu dengan menggunakan Isagi karena ia butuh pengorbanan untuk melewati para defender dan ia pun bisa memanfaatkan sosok Isagi yang terus memfollow-nya. Mendengar itu, Ego pun merasa jika kata pengorbanan itu sangatlah bagus karena saat melakukan latihan, mereka tak menghasilkan serangan semacam itu. Tetapi, Isagi sendiri merasa jika dirinya tak dikorbankan karena ia memang berniat mencetak sebuah gol. Setelah itu pun, Ego menjelaskan jika 11 pemain yang berada di lapangan harus merasa jika mereka adalah seorang protagonis yang terus memendam rasa egois hingga mencapai kemenangan sampai akhir. Dan pada akhirnya bisa menciptakan kemenangan seperti di babak pertama. Tetapi, hal itu tak akan terjadi di paruh kedua, yang mana menurut Ego, para pemain tak diperbolehkan merasa puas dan harus terus menyerang. Untuk babak kedua, Ego akan menggunakan formasi yang sama dengan satu instruksi yaitu kemenangan telak. Isagi membenarkan jika mereka bermain bukan untuk menang bersama, karena mereka maju untuk tujuan mereka sendiri. Maka dari itu, Isagi akan membuktikan dirinya dalam pertandingan kali ini. Sementara itu, di markas timnas U20, terlihat jika mereka nampak begitu panik. Saat Sai kembali ke sana, ia malah terlihat tak peduli lagi pada babak kedua. Bahkan, ia akan pulang di tengah babak, karena sebelumnya ia telah bertaruh pada sosok Aiku. Dan ia telah memenangkan pertaruhan tersebut karena mereka kalah setelah Shido tak bermain. Sai menyatakan dengan jujur jika timnas U20 sangat kurang dan ia hanya tertarik bermain dengan Blue Lock saja. Menurut pandangan Sai, meskipun mereka semua adalah amatiran, tetapi dunia yang mereka lihat tak sama dengan timnas U20 Jepang, yang mana mereka memiliki tujuan berbeda. Dan saat ini, saya pun telah merasa puas hanya dengan mengetahui itu. Dan saat ini, saya pun telah merasa puas hanya dengan mengetahui hal tersebut. Sesaat Sai akan pergi dari sana, Aiku pun nampak menghadang dengan kata-katanya. Bersamaan dengan itu, Aiku meminta maaf pada semua orang karena ia telah bertaruh tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Hal itu ia lakukan karena ingin mengetahui sejauh mana mereka berkembang. Dan berkat itu, saat ini ia telah mengetahui jika tim mereka sangatlah lemah. Bahkan, mereka juga akan kehilangan posisi mereka sebagai pemain timnas U20, dan hal itu membuat Aiku merasakan ketakutan untuk pertama kalinya.
Meskipun sudah terlambat, saat ini mereka masih memiliki satu iblis lagi, yaitu sosok Shiro. Mendengar itu, saya pun merasa kembali bersemangat dan kembali mau bertanding bersama timnas U20 Jepang. Berpindah pada Rin yang saat ini nampak beristirahat sembari memikirkan perkataan kakaknya. Saat mengatakan jika Rin terus menjadi adiknya, maka Rin tak akan bisa melampaui Sai. Kemudian, ia juga mengingat masa kecilnya yang mana ia memiliki sebuah impian untuk menjadi pemain hebat seperti kakaknya, bahkan bisa memenangkan Piala Dunia. Sesaat setelah Sai mengajak Rin untuk bermain bersama, mereka pun mulai membantai tim lain bersama, bahkan sampai dijuluki sebagai monster. Rin merasa jika bermain bola bersama kakaknya sangatlah menyenangkan. Tak hanya itu, ia juga merasa jika bermain dengan kakaknya, Rin merasa tak terkalahkan hingga Rin pun berniat untuk menjadi terhebat di dunia. Lalu, mereka pun nampak bersantai di pinggir pantai sembari memakan es krim. Bersamaan dengan itu, saya pun menanyakan apa yang Rin pikirkan saat bermain sepak bola. Rin menegaskan jika ia hanya berpikir untuk mencetak angka saja. Ia juga menyatakan jika ia tak merasa puas apabila menerima umpan bola dari orang lain. Sehingga, saya pun kemudian menanyakan akan bagaimana Rin jikalau saya tak ada. Rin dengan polosnya mengatakan jika kemungkinan besar ia akan mencari pengganti Sai. Mendengar itu, Sai pun malah merasa kesal karena ia hendak disamakan oleh orang-orang biasa lainnya. Kemudian, Sai pun memberitahukan jika esok hari ia akan pergi ke Spanyol, lalu masuk liga terbaik dunia, yaitu tim pelatihan remaja REI. Dan dengan itu, ia selangkah lebih dekat dengan impiannya untuk menjadi striker terbaik di dunia. Lalu, saya pun memberitahukan agar Rin cepat menyusul dirinya. Dan saat mendengar itu, Rin juga berjanji akan mengikuti jalan Sai. Pertama, ia akan menjadi terbaik di Jepang, lalu direkrut sama seperti sosok kakaknya itu. Untuk itu, mereka pun saling berjanji untuk menjadi striker terbaik di dunia. Keesokan harinya, saya pun berangkat meskipun membuat Rin merasa kesepian. Hingga saya pun nampak akan berangkat sembari berjanji untuk menjadi striker terhebat di dunia. Mulai saat itu, Rin terus berusaha untuk menjadi yang terkuat di Jepang hingga ia direkrut seperti kakaknya. Bahkan karena rasa bosan, Rin tak pernah mengandalkan orang lain dalam setiap pertandingan. Suatu waktu, di tengah hujan salju, Rin terlihat masih berlatih sendirian. Dan tak lama setelah itu, kakaknya pun muncul. Meskipun ia melihat raut wajah saya yang sangat berbeda. Sesaat Rin yang mulai menyambut kakaknya, saya malah menyatakan jika masih ada pemain yang lebih hebat darinya. Dan hal itu membuatnya merubah impian untuk menjadi seorang gelandang terhebat di dunia. Mendengar itu, Rin pun seolah tak menerima perkataan saya, meskipun saya sepertinya berniat baik untuk menjadi seorang gelandang agar adiknya bisa menjadi striker. Namun Rin malah berteriak dan tak menerima impian kakaknya, karena ia hanya ingin saya menjadi striker terbaik bersamanya. Rin juga menganggap jika perkataan saya sangatlah payah. Hingga kemudian, saya pun menegaskan jika mereka sebenarnya terlalu biasa untuk mencapai dunia. Dan setelah itu, saya mengajak Rin by one, di mana jika Rin berhasil mengadang kakaknya, maka saya akan mantap mencapai impian untuk menjadi striker terbaik di dunia. Dengan cepat, saya langsung berlari menuju arah gawang, dan kemudian Rin langsung mengejarnya. Walau demikian, dengan mudah saya mampu melewati Rin. Bersamaan dengan itu, ia menanyakan apa yang selama 4 tahun Rin lakukan setelah kepergiannya. Setelah dikalahkan oleh Sai, Rin menyatakan jika selama ini ia juga telah berjuang keras demi menjadi yang terbaik di Jepang dan ia telah menepati janjinya itu. Dan apabila Rin tak bisa mengejar impiannya bersama Sai, maka ia tak memiliki alasan lagi untuk bermain sepak bola. Mendengar itu, saya hanya menyuruh agar Rin menyerah dengan impiannya tersebut. Sesaat saya akan pergi, ia menyatakan agar Rin tak menjadikannya sebagai alasan untuk bermain sepak bola. Bahkan ia berkata jika Rin selalu menjadi adik yang menyebalkan dan merepotkan. Hingga kemudian, saya menyuruh agar Rin menghilang, karena saat ini saya tak membutuhkannya lagi. Sesampainya di rumah, Rin nampak merajuk dan tak ingin bermain sepak bola kembali, karena sebenarnya yang ia inginkan hanya berada di samping kakaknya itu. Namun menurut pemikiran Rin saat ini, kakaknya hanya menjadikannya alat latihan untuk menjadi nomor 1 di dunia. Hingga Rin yang depresi mulai merasa jika seluruh kenangan bersama kakaknya dahulu hanyalah kebohongan belaka. Merasa frustasi, Rin menghancurkan semua kenangan saat bermain sepak bola bersama kakaknya. Walau demikian, Rin tak bisa melupakan perasaannya bersama Sai. Karena itu pun, Rin tak akan memaafkan sosok Sai tersebut. Tak lama setelah itu, Isagi muncul dan mengingatkan jika paruh kedua hendak dimulai. Sembari masuk ke dalam lapangan, Rin berjanji akan menghancurkan impian Sai dengan terus bermain sepak bola. Tetapi, saat itu ia dibuat terkejut saat melihat jika di dalam lapangan terdapat sosok Shiro yang paling ia benci. Rin dan Isagi merasa jika ini pasti akan merepotkan,
karena sosok Shido yang Rin juluki sebagai monster tentakel akan bermain. Melihat kedatangan Rin, Shido malah menyatakan jika Rin telah memamerkan kekuatannya di dalam pertandingan babak pertama. Namun saat ini, Rin akan berakhir. Ia juga kemudian mengajak Rin untuk menentukan siapakah yang akan menjadi nomor 1. Mendengar ocehan Shido, Rin malah menanggapi Shido dengan memanasinya dengan mengatakan jika ia juga membutuhkan samsak dalam pertandingan kali ini, hingga mereka berdua pun saling mengejek satu sama lain. Di samping itu, para komentator pertandingan pun membahas mengenai kemunculan sosok Shido Ryusei tersebut, di mana mereka tak memiliki banyak informasi mengenainya. Diketahui jika Shido masuk menggantikan Wakatsuki dalam paruh kedua, dan mereka juga menantikan penampilan sosok mencolok tersebut. Dalam hatinya, Isagi merasa jika Shido bermain, pasti pola permainan daripada timnas U20 Jepang akan berubah total. Kemudian, ia berpikir jika sosok yang bisa mengantisipasi musuh untuk yang pertama kali pasti akan dianggap sebagai superhero. Selain itu, Isagi meyakinkan dirinya sendiri agar bisa membangkitkan flow dan mencetak golnya sendiri. Untuk itu, Isagi menyatakan jika pertandingan kali ini adalah miliknya. Singkat waktu, kick-off pun dimulai. Di saat musuh melakukan operan pertama, Nico di belakang langsung menganalisis senjata utama Shido yang pasti akan ia gunakan, yaitu kemampuan mencetak angka terkuat di area penalti, sehingga Nico tak akan melepaskan Shido dari pandangannya. Meskipun hal itu tergantung pada saat Shido menerima bola di depan gawang, karena itu Nico berjanji akan terus mengincar Shido di garis pertahanan terakhir tim Blue Lock 11. Sedangkan, saat ini Shido nampak melakukan gerakan zigzag super cepat dan melewati musuh tanpa bola, hingga membuat semua orang terkejut saat melihat gerakan absurd Shido, termasuk Nico sendiri, karena Shido malah mengabaikan formasi daripada kedua sisi. Selain itu, Shido juga membuat rekan satu timnya kebingungan dengan gerakannya tersebut, yang berarti bukan 11 lawan 11 bagi sosok iblis kecil itu, melainkan Shido layaknya melawan 21 orang di lapangan dengan egoisnya. Namun, pada saat saya yang melihat gerakan tanpa bola Shido bergegas mengopernya melalui jalur sempit di antara para pemain lawan dan kawan, hingga sampai ke kaki Shido dengan enaknya. Dan pada saat itu, Chigiri merasa jika ia bisa menyusul Shido untuk bertahan dari garis depan. Namun, Sendo muncul pada waktu yang tepat dan menjadi umpan. Ia juga menyatakan jika dirinya akan melakukan apa yang saya katakan demi kemenangan. Melihat itu, Chigiri merasa heran, karena saat ini gaya permainan daripada Sendo sangatlah berbeda. Dikarenakan dirinya yang merupakan striker malah bertindak sebagai umpan Shido. Dengan kata lain, saat ini Sendo berlaku seperti Isagi bagi Rin. Atas semua gerakan itu, pasti tak akan ada yang memprediksi formasi tersebut. Sementara itu, Sendo yang membawa bola menyatakan jika untuk kemenangan ia akan melakukan segalanya. Lalu ia pun membalikan bola pada sosok saya di depan area penalti. Sesaat Isagi merasa jika saya telah melakukan tendangan refleks, ternyata saya malah mengumpan bola pada sosok Shido di depan gawang. Sehingga, hal itu membuat Isagi berpikir jika timnas U20 Jepang telah kembali bangkit mulai dari kedatangan Shido tersebut. Walau demikian, saat Shido akan menembakkan bolanya, seketika Nico langsung membasmi bola daripada Shido dan membuangnya. Meskipun, ia harus merelakan kakinya dan membuatnya kesleo saat berbenturan. Dikarenakan itu merupakan sebuah tendangan berbahaya daripada Nico, wasit kemudian memberikan sebuah kartu kuning baginya dan menjadikannya sebagai sebuah pelanggaran. Sang komentator menyatakan jika Shido si nomor 13 sangatlah luar biasa karena ia bisa bekerja sama dengan sosok Sae. Selain itu, Shido sendiri merasa jengkel pada Nico yang telah menghalangi jalannya, sehingga membuat Nico meminta maaf karena telah menginjak hama dengan nada ejekannya. Mendengar kata-kata itu, Shido yang langsung merasa panas membuat Sae langsung menghentikannya. Ia juga kembali mengingatkan jika Shido melakukan itu, maka ia akan dikeluarkan sehingga bisa menghancurkan karirnya. Selain itu, Sae mengungkapkan agar Shido membuktikan melalui gol yang ia cetak nanti. Meskipun merasa kesal, Shido terlihat begitu nurut dengan perkataan Sae. Di sisi lain, Isagi memuji pertahanan Nico, meskipun Nico merendah jika ia hanya bisa bertahan melalui pelanggaran saja. Bersamaan dengan itu, Nico menjelaskan jika semua gerakan off-ball yang dilakukan oleh Shido dan Sae berada di daerah kendalinya. Bahkan ia bisa memprediksi posisi paling berbahaya dengan begitu akurat, sehingga Nico bisa membacanya. Selain itu, Nico menjelaskan agar pergerakan Shido lebih lengkap. Pada saat itu Sendo akan dibutuhkan, karena ia akan pergi ke tempat yang paling dibenci oleh para defender. Hingga hal itu pun membuat pemikiran Nico tertunda hanya dalam beberapa detik saja. Dan itulah penyebab Nico mendapatkan kartu kuning. Semua itu bisa terjadi semenjak Shido masuk ke lapangan dan membuat Sendo juga berubah. Meskipun tak menonjol, keberadaan Sendo bagi para defender merupakan sebuah kebisingan. Mendengar itu, Isagi malah tak mempercayai dengan Nico yang bisa melihat sejauh itu.
Walau demikian, saat ini Nico malah mengalami cedera pada pergelangan kakinya setelah berbenturan dengan Shido. Tetapi, Nico malah ngeyel dan merasa jika dirinya masih bisa bermain, karena ia ingin terus bermain sampai akhir. Meskipun Nico merasa kecewa karena tak terpilih menjadi seorang striker, namun setelah tembakan Shido sebelumnya, ia pun melihat bagaimana rasa senang setelah bisa menghancurkan seorang penyerang. Selain itu, Nico mengungkapkan semenjak dirinya bertemu dengan Isagi, ia tak lagi takut akan perubahannya sendiri. Maka dari itu, Nico pun mengajak Isagi untuk memenangkan pertandingan saat ini juga. Singkat waktu, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas U20 Jepang. Antusiasme para penonton semakin memuncak saat melihat pertandingan sengit tersebut, sehingga banyak dari orang-orang mulai mendukung tim Blue Lock 11. Pada saat itu juga, Shido pun menginginkan agar ia bisa melakukan tendangan bebas. Hal itu karena ia mengetahui jika saat ini jalur tendangan bola Sai pasti akan dihadang oleh sosok Rin. Bahkan, hal itu juga membuat mereka malah berdebat mengenai siapa yang akan menendang. Karena itu pun, Sai menyatakan agar Shido bisa melakukan pilihan terbaik dan tak menghalangi inspirasinya. Lalu, saat ini Sai menyuruh Shido agar bisa membayangkan tendangan terbaik yang bisa ia lakukan saat ini. Mendengar itu, Shido sepertinya memahami kata-kata luar biasa yang diucapkan dari si jenius tersebut. Untuk itu, saat ini Shido telah memikirkan suatu gerakan khusus. Meskipun itu akan memiliki tingkat kesulitan yang sangat, karena itu Shido bertanya apakah Sai bisa mengimbanginya. Dengan tegas, Sai pun menyombongkan diri karena ia adalah sosok Sai yang pasti bisa melakukan kemauan Shido sendiri. Lalu Sai pun menyuruh agar sang iblis terus bermimpi, sedangkan Sai akan merapalkan mantra. Artinya, saya akan terus mensupport gerakan Shido di depan gawang. Seketika, ucapan tersebut membuat Shido berdebar kencang. Sesaat Shido nampak akan mendang bola dan membuat Isagi merasakannya pula, tiba-tiba saja Shido malah berlari menjauhi bola dengan gerakan absurdnya. Sehingga, hal itu membuat para pemain lain merasa terkejut dengan gerakan itu. Saat melihat jika Sai akan menendang, membuat Chigiri pun hendak menghadang arah gerak Shido. Sembari berlari dengan kecepatan penuhnya, Chigiri lalu merasa jika ia tak akan kalah cepat dari pergerakan Shido. Akan tetapi, saat Chigiri merasa jika ia bisa mendapatkan bola meskipun hanya dengan sentuhan kecil, ternyata bola tersebut malah lewat hingga menuju posisi Shido berada. Hal itu bisa terjadi karena saya telah membidik arah gerak bola tepat di atas titik kedatangan tercepat daripada Chigiri. Merasa pas dengan bola yang diumpan oleh Sai sendiri, Shido lalu terbang sembari menyuruh semua sel yang ada di tubuhnya untuk bergerak. Hingga pada akhirnya, ia melakukan tendangan kuat dengan judul Dragon Dive. Saat melihat itu, Gagamaru merasa jika Shido adalah sang monster, sedangkan Isagi mengungkapkan jika kombinasi antara Sai dan Shido sangatlah cocok, yang mana pada akhirnya gol pun terjadi. Gemuruh lantah penonton terdengar riuh, seolah mereka melihat sebuah drama pertunjukan yang begitu mengagumkan. Tak hanya itu, si pemimpin Asosiasi Sepak Bola Jepang dan pelatih timnas U20 Jepang nampak merasa kegirangan dengan satu gol tersebut. Para penonton pun merasa jika gerakan Shido sangatlah luar biasa, karena bisa-bisanya ia melakukan tendangan seperti itu. Selain itu, para pemain cadangan dibuat semakin kesal atas gol tersebut dan membuat Ryo merasa jika ia ingin sekali bermain. Sorak lantang para penonton masih menghiasi seluruh arena pertandingan, karena saat ini kedudukan antara timnas U20 Jepang versus Blue Lock 11 pada skor yang sama, yaitu 2-2. Kemudian sang komentator menyatakan jika sosok Shido Ryusei dengan nomor punggung 13 bisa membuat sebuah gol seri yang mengejutkan seluruh penonton. Melihat itu, Aiku pun merasa jika permainan daripada Shido dan Sai sangatlah kompak. Sedangkan saat ini, Shido malah merasa jika bisa menciptakan sebuah gol rasanya sangat enak. Bahkan secara kocak, ia menyebutkan jika dirinya semakin bergairah setelah bisa mencetak angka. Mendengar itu, Sai pun malah mengatakan jika ini hanyalah seri. Di samping itu, Bachira mengungkapkan jika tendangan tersebut tak bisa dihindari oleh siapapun. Hingga Nico menanggapi jika gol tersebut bisa tercipta atas kecocokan daripada dua makhluk yaitu Sai dan Shido di lapangan. Meskipun Isagi sendiri menganggap jika kombinasi serangan mereka berdua terlalu berlebihan. Isagi menjelaskan jika kemungkinan Shido berlari ke posisi finish yang telah ia bayangkan, yang mana pada saat itu Chigiri bisa membaca gerakan tersebut dan mencoba menghadangnya. Namun pada saat itu, sosok Sai, kecepatan Chigiri, posisi Shido, lalu kecepatan dan kualitas operan daripada Sai sangatlah akurat, bahkan bisa membuat keputusan saat itu dengan mendang bola menggunakan akurasi yang sangat sempurna. Isagi pun menyadari jika semua kondisi dalam sekejap itu merupakan sebuah kondisi yang Isagi incar selama ini. Karena sebuah refleks, Shido bisa melakukan jumping ball tersebut, dikarenakan kau tak akan pernah bisa menembak seperti itu, kecuali otak dan tubuh seseorang bisa bereaksi.
Isagi juga merasa jika operan dari Sae dan tendangan melompat Shido merupakan sebuah refleks olahraga mereka, yang mana itu sering disebut sebagai flow. Sehingga kombinasi kemampuan super yang dimiliki oleh Itoshi Sae dan Shido Ryusei bisa memunculkan kemungkinan gol tersebut. Sae bisa membaca pikiran Shido yang bahkan tak bisa dikendalikan oleh kesebelasan Blue Lock. Kemudian ia merespon kemampuan manusia supernya hanya dengan satu gerakan saja. Dan bagi mereka berdua, sebagai kombinasi sang jenius dan iblis, hal ini hanyalah permulaan saja. Bersama dengan itu, Shido mengungkapkan jika operan daripada Sae sangat membuatnya senang, dan untuk itu, Shido mulai menyukai Sae. Bahkan dengan kocak, Shido malah mengajak bertukar kontak dengan sosok Itoshi Sae. Meski demikian, Sae membalas bualan Shido dengan mengatakan, apabila Shido bisa mencetak 3 angka lagi, maka ia akan memikirkan hal tersebut. Yang mana saat mendengar itu, Shido pun menyepakatinya. Di sisi lain, Isagi merasa jika tim Blue Lock tak menghentikan mereka, maka mereka akan segera membalikan keadaan, bahkan sampai menguasai pertandingan saat ini. Secara tiba-tiba, Chigiri malah terjatuh, karena besar kemungkinan ia telah mencapai batasnya, yang mana sebelumnya Chigiri telah berlari ke sana kemari dengan begitu cepat sehingga staminanya semakin terkuras. Melihat itu, kakak dan ibu Chigiri pun nampak begitu khawatir pada kondisi Chigiri, karena mereka merasa jika Chigiri yang saat ini telah bermain sepak bola dengan senang akan kembali kehilangan senyumannya. Melihat itu, Isagi segera menghampirinya, namun Chigiri hanya mengatakan jika kakinya terasa nyeri saja. Bersama dengan itu, Nico yang cedera juga mengalami hal yang sama, di mana keadaan tersebut membuat kondisi kesebelasan Blue Lock 11 semakin tersudutkan, dikarenakan 2 tombak pertahanan utama dalam keadaan yang memprihatinkan. Ego menjelaskan jika saat ini adalah waktunya. Selain itu, Ego kembali menganalisis alasan Nico yang terjatuh, di mana pada saat Nico berusaha menghadang Shido dengan menekelnya dan mendapatkan kartu kuning di saat-saat terakhir. Hal itu pun kemudian menyebabkan cedera pada kaki kanan si bek tengah tim Blue Lock, yaitu Nico sendiri. Selain itu, bek sisi yang selalu berlari cepat dalam jarak pendek juga telah kehabisan staminanya. Tak hanya itu, timnas U20 Jepang kembali terlahir setelah kombinasi daripada Itoshi Sae dan Shido Ryusei. Dengan itu, Ego memutuskan adanya pergantian pemain, hingga membuat para pemain cadangan terlihat antusias. Mendengar itu, Andi pun kemudian menanyakan siapa yang hendak mereka pilih. Dikarenakan saat ini keseimbangan telah menghilang, mereka membutuhkan seseorang yang bisa menyatukan pertandingan, dan pemain yang seharusnya mereka masukkan untuk menggantikan kedua bek yang telah cedera adalah berpindah pada Isagi, yang saat ini nampak memberikan pertolongan pertama pada Chigiri yang mulai kelelahan. Namun, Chigiri malah meminta maaf karena saat babak kedua telah dimulai, dirinya malah serasa tak berguna. Chigiri juga merasa kesal karena ia malah kelelahan di tengah-tengah pertandingan yang menentukan masa depannya ini. Saat ia sedang overthinking, Chigiri kembali mengingat masa lalu, saat dirinya menginginkan cara agar berhenti bermain sepak bola, yang mana hal semacam itu kembali menghantuinya saat ini di dalam kondisi yang sangat genting, hingga ia pun mulai merasa malu pada dirinya sendiri. Chigiri pun berandai-andai jika ia terus-menerus berlari dengan benar, maka ia pasti akan meraih hasil yang maksimal. Melihat keadaan Chigiri tersebut membuat Isagi malah menyanjungnya dengan mengatakan jika sosok Chigiri begitu hebat. Bersamaan dengan itu, Chigiri pun merasa kesal karena ia malah diganti saat ia masih sangat ingin bermain penuh pada babak kedua. Sementara itu, Nico juga berkata hal yang sama dan mengatakan jika pertandingan ini mulai menarik. Sang komentator menyebutkan jika tim Blue Lock 11 mulai mengumumkan pergantian pemain mereka dengan 2 orang sekaligus. Nomor 4 Chigiri Hyoma dan nomor 3 Nico Iki akan digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 14 yaitu Mikage Reo dan nomor 16 yaitu Hyoryo yang akan menggantikan kedua pemain cedera tersebut. Di mana Mikage Reo akan menjadi bek tengah menggantikan Nico, sedangkan Hiyori akan menggantikan Chigiri sebagai bek sisi. Terlihat jika Reo melakukan tos dengan Nico, yang mana Nico juga akan menyerahkan semua pada Reo. Sementara itu, Hiyori memuji Chigiri yang telah berlari dengan baik di lapangan. Meskipun ia hanya terdiam seolah merasa kesal saat digantikan oleh pemain lain. Walau demikian, seluruh penonton sangat tersanjung atas permainan hebat daripada si nomor 4 Chigiri Hyoma yang telah memberikan pertunjukan menarik. Hingga hal itu juga membuat keluarga Chigiri merasa terharu. Sesaat sebelum Chigiri hendak duduk di bangku cadangan dengan wajah muramnya, Ego pun mempertanyakannya, yang mana ternyata Chigiri nampak menangis hebat karena ia telah digantikan. Sehingga hal itu membuat Ego menanyakan permasalahan Chigiri saat digantikan. Dengan tegas, Chigiri pun mengatakan jika ia tak mempermasalahkan hal itu, seolah ia menyadari batasan kemampuannya saat ini. Melihat itu, Andi pun juga dibuat terkejut,
Bahkan kemudian membuat Ego mengatakan jika ada waktu untuk menangis, sebaiknya Chigiri terus melatih kemampuannya agar ia bisa bermain sampai akhir. Diperlihatkan di sebuah papan besar mengenai pergantian pemain tim Blue Lock dari 2 orang back sekaligus. Hingga hal itu membuat para komentator merasa jika Blue Lock 11 telah mengatur ulang formasi mereka. Meskipun saat ini timnas U20 Jepang telah unggul di keadaan sekarang. 10 menit telah berlalu di babak kedua dengan pergantian pemain daripada Blue Lock. Hingga sang komentator mempertanyakan cara mereka menyesuaikan strategi yang akan mereka gunakan. Terlihat jika Hiyori nampak memberitahukan jika saat ini Otoya akan menjadi back sisi dan menyuruh agar Otoya tak terlalu memaksakan dirinya. Bersamaan dengan itu, Ryo merasa sangat semangat karena saat ini dirinya telah kembali di tempat sosok Nagi yang ia puja berada. Setelah itu, Ryo menegur Nagi sembari menanyakan apakah Nagi telah lama menunggunya datang. Namun Nagi telah meyakini jika Ryo pasti akan bermain. Kemudian, Ryo pun menyuruh agar Nagi bisa kembali mencetak angka. Karena menurut Ryo, Nagi bisa lebih baik daripada hal itu. Apabila saat ini mereka tak bisa memenangkan pertandingan, maka tamatlah riwayat mereka. Yang mana menurut Ryo akan terlalu cepat bagi mereka berakhir di tempat seperti itu. Sebelum kick-off dimulai, Isagi mengungkapkan jika skor berikutnya akan menentukan hasil pertandingan. Dan menurut Isagi, itulah yang akan menjadi titik balik daripada pertandingan kali ini. Sesaat kick-off dimulai, Isagi menjelaskan jika saat ini mereka akan mengubah taktik, yang mana saat Hiyori berada di garis depan, mereka akan mengubah taktik serangan. Dan hal itu telah mereka latih berulang kali sebelum pertandingan. Dan kemudian hal itu akan menjadi opsi kedua daripada serangan Blue Lock. Karena sebelumnya, formasi mereka menunjukkan semua orang bergerak dengan Rin sebagai pusat serangan, dan tak ada yang pernah berhenti. Karena mereka terus-menerus menampilkan keahlian individu masing-masing yang merupakan pertarungan tipe dinamis. Tetapi dengan adanya Hiyori di dalam lapangan, mereka memiliki keuntungan dalam penglihatan tenang dan kontak bola yang sangat baik. Dan ia dikatakan sebagai pemain bertipe statis yang bisa merenung di garis depan. Bersama dengan itu, Hiyori nampak dihadang oleh Darai. Dan seketika, Hiyori pun menggunakan kemampuannya yang digambarkan dengan sebuah bunga es yang menandakan ketenangan. Dan yang harus Hiyori tunjukkan bukanlah keahlian 1 lawan 1, tetapi memberikan operan pada rekannya berdasarkan apa yang saat ini mereka butuhkan. Dengan tegas, Hiyori juga menyatakan jika memamerkan keahliannya secara terang-terangan bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan keegoisan. Saat melihat operan tersebut membuat Sendo dan Hayate merasa terkejut dengan umpan sulit itu. Bahkan saat Karasu menerima bola itu, ia dibuat sedikit kesal. Meski demikian, Karasu yang sedari dulu sering bermain dengan Hiyori menyatakan jika Hiyori tak pernah berubah dengan gerakan kakinya yang luar biasa. Setelah itu, Karasu mengembalikan bola pada Hiyori dengan umpan pendek, di mana saat Hiyori menerima bola dengan kaki kirinya, hal itu menandakan jika ia hendak melakukan umpan dengan akurat, yang mana operannya bisa disamakan dengan umpan dari sosok Ito Shisai sendiri. Kemudian, bola pun mengarah pada Nagi di depan, meskipun ia malah dihadang oleh si bocah gede yang super berisik. Hingga hal itu malah membuat Nagi pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena itu, Nagi langsung mengumpan bola pada pemain andalannya yaitu sang striker kita, Isagi Yoichi. Namun saat Isagi hendak menggunakan serangan langsung ke arah gawang yang merupakan keahliannya, secara tiba-tiba, Aiku datang dan membuang bola dari sana. Kedatangan Aiku tersebut malah membuat Isagi terkejut, karena bisa-bisanya ia bereaksi terhadap bola sebelum Isagi. Karena itu, Isagi merasa jika ia berada di area yang bisa dilihat oleh Aiku, maka ia akan sulit menggunakan kemampuannya. Yang mana pada akhirnya, bola pun kembali pada sang jenius untuk melakukan serangan balik. Saat melihat itu, Aryu pun mengajak Ryo untuk menghentikan musuh yang hendak datang. Bersamaan dengan itu, Ryo kembali mengingat perkataan Ego, di mana ia membiarkan Ryo bermain di paruh kedua, yaitu untuk menghentikan sosok Shiro. Karena itu, saat ini Ryo selalu mengawasi musuh terbesarnya yaitu Sai dan Shiro, di mana dengan sabar Ryo menunggu momen yang pas untuk menghentikan pergerakan musuh, dan tak terduga. Saat lihat itu, Aiku juga dibuat terkejut, karena itu merupakan keahliannya sendiri. Dengan itu, kemampuan meniru dengan kepersisan 99%, hal itu akan ia gunakan dan telah menjadi perannya dalam pertandingan kali ini. Di mana, teknik itu pun ia namakan sebagai pertahanan bunglon. Dan dengan kemampuan itu, Ryo akan menghentikan sosok Shiro dan Sai.